Halo teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Mantra Surugana. Kira-kira bagaimana keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Saat pria ubanan bernama Karta tak bisa mengendalikan tubuh, di saat itu pula si anak bernama Tantri berusaha menghentikan apa yang akan si ayah lakukan. Nun Gusti Nu Maha Hebat, moga datang ke Anjeun. Saat si ayah membaca doa Sunda Buhun, Tantri bergidik ngeri saat melihat sosok yang menghasut si ayah. Rupanya semua itu hanyalah trauma atas kematian si ayah belasan tahun lalu. Dan kali ini Tantri yang beranjak dewasa sedang OTW menuju ke asrama kampus. Sesampainya di lobi asrama, Tantri termenung saat melihat berita pencarian sepasang mahasiswa yang terpasang di mading. Hingga tak lama berselang, Tantri langsung pergi menuju kamar yang akan ia tempati. Setelah nyelonong masuk ke kamar, Faye dan Asta langsung memperkenalkan diri, dan setelah itu mereka pun pergi begitu saja. Sesaat sebelum membereskan kamar, Tantri yang melihat foto Asta dan Faye tiba-tiba mengalami keanehan. Sontak, Tantri pun kaget saat melihat sosok mengerikan mengintip dari seberang dipan. Di saat itu pula Asta yang berada di kamar panik saat mendengar suara aneh di kamarnya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan tinggal di asrama, Tantri yang nongkrong di kantin langsung menceritakan teror aneh yang dialami pada Asta dan Faye. Mendengar hal itu, Asta dan Faye langsung menceritakan insiden Arum dan Lucky Madun yang hilang secara misterius sejak 6 bulan lalu. Di tengah obrolan, tiba-tiba suasana kantin menjadi canggung saat pria Cindo bernama Reza melabrak Mahes karena berbeda pilihan. Hingga sesaat kemudian, Faye langsung memperkenalkan Tantri yang bergabung ke circle-nya kepada Reza. Di sore harinya, meskipun belum bersih, Tantri yang merasakan aura aneh bergegas menyudahi mandinya. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Apakah sosok setan keramas? Sementara di sisi lain, Faye yang sedang berdandan tiba-tiba panik saat mendengar suara mengerikan dari radionya. Sontak Faye pun syok saat melihat dirinya sendiri dalam keadaan yang mengerikan. Di malam harinya, sambil memegangi foto kebersamaannya dengan si ayah, Tantri akan tidur kembali teringat kenangan indah bersama mendiang ayahnya. Namun, di alam mimpi, Tantri kembali melihat hal aneh yang terjadi pada seorang pria yang bernama Lucky Madun. Di keesokan harinya, rupanya penglihatan Tantri terbukti benar dengan ditemukannya jasad Lucky yang tak pernah ditemukan membusuk di dalam sebuah sumur. Singkat cerita, setelah mendengar kemampuan Indigo, Asta meminta bantuan Tantri untuk melacak keberadaan Arum yang masih belum ditemukan. Sesampainya di rumah Arum, mereka langsung berpencar untuk mencari akses masuk ke rumah tersebut. Melihat tangan Tantri yang terluka, di sini dia langsung melakukan pertolongan pertama kepada Tantri. Namun di saat itu pula Asta menemukan jalan masuk. Di tengah pencarian, Tantri yang mendengar bisikan aneh tiba-tiba mendapat petunjuk dari sosok Arum yang menuntunnya ke dalam kamar. Saat kitab aneh tiba-tiba muncul, Tantri yang kerasukan langsung membacakan mantra dari buku tersebut. Untung saja Asta yang datang berhasil menyadarkan Tantri sebelum menyelesaikan mantra. Hingga sesaat kemudian mereka pun panik saat melihat nama mereka tertulis dalam simbol sihir
Tak ingin bernasib naas seperti Lucky, Tantri pun diminta untuk mengakhiri sihir yang Arum buat. Saat Tantri menjadi mediator, Asta dan yang lainnya mengucapkan suatu janji atau mantra. Saat iblis di sini Rugana menampakkan diri dan berbicara dengan bahasa Sunda yang sulit dimengerti. Tantri yang sok jadi pahlawan meminta si iblis untuk melepaskan Asta dan yang lainnya. Namun jelas saja iblis yang telah mengincar mereka tak menggubris hal tersebut dan berkata akan menghabisi mereka satu persatu. Selang beberapa saat, di sini akibat rasa syok yang masih terasa, Asta yang ketakutan meminta Reza untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di depan rumah, Asta langsung berpamitan. Hingga di dalam rumah, Asta yang melihat pamannya sedang molor langsung mengedap-ngedap untuk melakukan sesuatu. Namun sialnya, meski Pak Jamal sedang tidur, perasaannya masih tajam dan keburu terbangun. Dirasa keponakannya ini merencanakan sesuatu, Jan langsung menghukumnya dengan tikaman cacing berotot. Singkat cerita, setelah mengantarkan V dan Tantri pulang ke asrama, Reza yang akan pulang tiba-tiba mendapat gangguan dari si iblis. Rupanya teror dari iblis Rugana sudah dimulai. Namun saat V dan Tantri datang, Reza malah merahasiakannya dan langsung pergi. Saat malam semakin larut, kini giliran V yang sedang menghapus make up mengalami gangguan dari si iblis Rugana. Di malam berikutnya, Tantri yang akan mandi tiba-tiba mendengar suara si iblis yang merapalkan mantra. Setelah melihat kengerian yang terjadi, Tantri pun ngerasa syok parah saat melihat ritual yang Asta dan V dilakukan di tempat tersebut. Rupanya Janggu Jamal yang Asta dapat digunakan sebagai media santet untuk menghabisi pamannya yang sudah menghancurkan masa depannya. Lantas saat Tantri berusaha merebut kitab, V menceritakan jika Asta terpaksa melakukan hal tersebut karena Jamal yang telah menggabrut pasta Asta selama bertahun-tahun pantas mendapatkan hukuman. Tapi meskipun begitu, Tantri yang tak ingin hal buruk terjadi tetap memaksa Aksa untuk mengembalikan kitab tersebut. Namun bukannya mengerti, Asta malah mengusir Tantri dan memintanya untuk tidak ikut campur pada urusannya. Saat malam semakin larut, Tantri yang lagi tidur tiba-tiba mendapatkan gangguan sok yang meminta tolong. Gak keesokan harinya, Asta mendengar kabar kematian Jamal dari si ibu asrama. Terlihat bahagia setelah ritual yang ia lakukan telah berhasil. Di siang harinya, setelah percekcokan yang terjadi semalam, Tantri yang sedang nongkrong di kantin langsung pergi saat melihat keberadaan Asta dan circle-nya. Di saat itu pula seorang pria bernama Mahes langsung menghampiri Tantri yang kini telah dijauhi circle. Di tengah percakapan, Mahes menceritakan kisah kelam Arum yang ketika itu dijadikan bahan taruhan oleh Reza dan Lucky, di mana siapa saja yang bisa mengaduk semen dengan Arum, ia akan menjadi pemenang dalam taruhan tersebut. Hingga saat Reza berhasil menggarbut Arum, di sini dia langsung mengambil foto dan menyimpannya. Dikirakan disimpan sebagai koleksi, ia pun ternyata kegap nih saat mengirimkan video aib itu ke teman-temannya. Dan Lucky malah menyebarkan foto tersebut melalui pesan. Hingga di tengah viralnya kasus tersebut, Arum yang menyesali tindakan bodohnya pergi menghasilkan diri di dalam asrama sampai ayahnya datang untuk menjemput. Hingga sesaat kemudian, Maes menunjukkan hasil jepretannya yang memiliki keanehan pada foto Arum. Sontak Tantri pun syok parah saat melihat iblis Rugana telah mengincar Arum. Bersamaan dengan hal itu, keanehan pun terjadi pada Asta. Saat hampir menelan beling, di sini tiba-tiba Asta merasa jika Tantri telah menyantetnya. Di asrama, Asta yang akan santet balasan langsung masuk ke kamar Tantri dan mencari barang yang bisa digunakan sebagai media. Meski V berusaha mencegahnya, namun Asta yang sudah dibutakan oleh dendam jelas tidak menggubrisnya. Setelah menguasai tubuh Asta, si iblis yang mendengar teriakan V bergegas membuka pintu.
Di tengah keanehan yang terjadi, Fei yang ketakutan langsung ngabret keluar asrama. Melihat kengerian yang terjadi pada Fei, Reza yang panik langsung kabur. Sementara itu, saat Tantri yang baru sampai ke asrama mengungkapkan pada Mahes jika saat ini Asta telah menyalahgunakan kitab Surugana yang ia dapat. Namun setelah memberitahukan hal tersebut, tiba-tiba saja Tantri mengalami meraga sukma dan berpindah ke dekat gubuk di tengah hutan. Sontak Tantri pun syok parah saat melihat seorang kembang desa bernama Dahlia saat digabrut paksa oleh sekelompok pengangguran. Hingga tak lama kemudian Tantri yang heran melihat suasana berubah menjadi poek, langsung panik saat melihat Dahlia tengah melakukan ritual menggunakan kitab Surugana. Rupanya Dahlia lah yang dendam terlihat melakukan sebuah ritual untuk menghabisi orang-orang yang telah membobok celengannya. Dan bagaikan di sini Dahlia menuliskan nama-nama pelaku dan memutuskan untuk bersekutu dengan iblis untuk membalas dendam. Di tengah kobaran api, Dahlia memberi kutukan pada semua keturunan pelaku yang telah mengejar dia. Setelah tersadar dari meraga sukma, Tantri mengungkapkan alasan dari kejanggalan kematian ayahnya. Dan ternyata si ayah merupakan salah satu keturunan yang terkena kutukan Surugana dari tindakan bejat yang dilakukan oleh kakeknya. Mendengar hal itu, Mahes langsung mengajak Tantri pergi ke rumah Arum guna mencari petunjuk untuk menghentikan kutukan ini. Sementara itu, Asta yang telah melakukan ritual terlihat semakin larut dalam pengaruh si iblis. Singkat cerita, Mahes dan Tantri terlihat mengendap-endap masuk ke dalam rumah Arum. Hingga saat Mahes pergi melakukan pengecekan, Tantri pun panik saat merasakan aura aneh yang tiba-tiba menyeruakan. Numaha welas tur aja sangkan jadina panulak. Lo kenapa tadi? Dia di sini. Maes bangun, Maes. Jangan tinggalin gue. Terlihat Asta pun kesal ketika upaya yang ia lakukan gagal menghabisi Tantri. Di tengah kepanikan, Tantri yang berusaha menyadarkan Mahes langsung mengikuti arahan sosok dari Arum. Lagi-lagi Tantri mengalami meraga sukma, di mana kali ini Tantri melihat upaya Pak Arman saat berusaha menggagalkan ritual yang Arum lakukan. Hingga karena Arum berontak, di sini Pak Arman langsung menyeret Arum dan memasuknya di dalam gudang. Namun sesaat kemudian hal aneh pun terjadi pada Pak Arman. Setelah melihat apa yang Arum alami, Tantri yang menyadari Arum masih hidup bergegas untuk melepaskan Arum dari pasungan. Melihat Asta menodongkan pistol untuk Tantri yang kemudian berusaha menyadarkan Asta dari iblis. Aku sayang sama dia, tak? Di saat teman-teman lo ngejekin dia. Di tengah kengerian yang terjadi pada dua temannya, Tantri pun panik saat menyadari Arum semakin mendekat. Dengan selebrasi, di sini iblis Surugana yang berhasil merebut tubuh Arum langsung mengucap sumpah serapah. Namun di saat itu pula, Tantri yang berusaha mematahkan kutukan bergegas mengambil pisau untuk menghabisi si iblis. Bangsa yang baik, menuh aing, satong-tong hirup sia turunan sia, maka ku aing renta pengulas dia aing. Akhirnya, berkat aksi nekatnya Tantri berhasil mengakhiri penderitaan Arum dan membebaskannya dari jerat si iblis.
Di keesokan harinya, sambil memandangi foto kebersamaan dengan si ayah, Tantri kembali teringat saat si ayah mengajarkannya merapal mantra di sini Jangjawokan, di mana mantra tersebut dipercaya bisa melindungi mereka dari kejahatan gaib. Namun di sisi lain, keanehan pun terjadi pada Faye dan Reza yang masih diincar oleh si iblis. Lalu film pun sudah berakhir. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya, dadah.